cuci tangan, dan berjaga jarak agar kita terhindar dari berbagai penyakit, terutama virus corona yang saat ini merajalela. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena mujizat Tuhan itu pasti nyata. Maka dari itu, yuk kita ibadah yang akan dibawa oleh Kak Rumbun di Pekan Persekutuan Taruna. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita mengangkat puji-pujian dari KMM nomor 3, Semua yang Tercipta. Kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu karena hari ini kami boleh mengadakan ibadah di tempat ini. Biarlah Tuhan, ibadah yang kami lakukan boleh berkenan kepadamu dan kami semua yang mengikutinya boleh mendapat berkat. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Teman-teman semua, kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Siapkan Alkitabnya ya, dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Diulang lagi dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Adik-adik semua, sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, mari adik-adik setelah siapkan Alkitabnya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus menyertai kami sehingga kami boleh mengerti firman yang akan kami baca dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Dan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya,
sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Ke-9 ayat ini adalah merupakan surat dari Rasul Paulus yang dibuat sewaktu Rasul Paulus melakukan pelayanan di Efesus. Suratnya panjang adik-adik ya, tapi disimpulkan dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Surat itu ditujukan kepada jemaat di Korintus. Apa yang terjadi di tengah jemaat Korintus pada saat itu adik-adik? Kita awali dari kota Korintus, sebuah kota yang terletak di Yunani. Kotanya kecil adik-adik, cuma seluas 5 km dan terletak di dataran sempit. Tapi yang istimewanya kota itu mempunyai 2 pelabuhan. Dan pelabuhan itu didatangi oleh orang-orang dari berbagai daerah. Mereka yang datang tentu dengan latar belakang yang berbeda, tradisi dan cara hidup yang berbeda. Semua orang yang datang ke sana untuk berdagang. Pelabuhan itu menghasilkan barang mewah dan karya seni yang tinggi. Lalu mereka yang datang dari berbagai daerah tentu membuat kehidupan di Korintus menjadi beragam. Dan ini merupakan suatu tantangan dan pergumulan bagi jemaat di Korintus. Mereka yang seharusnya bersatu menjadi terpecah-pecah. Kemudian diutuslah beberapa orang dari jemaat Korintus untuk menyampaikan hal ini kepada Rasul Paulus yang saat itu berada di Efesus. Pergumulan mereka tulis dalam sebuah surat dan disampaikan kepada Rasul Paulus. Lalu Rasul Paulus membalas melalui sebuah surat juga. Itulah isinya yang sudah kita baca tadi. Rasul Paulus memberikan balasan surat untuk jemaat di Korintus berupa panduan yang benar bagaimana seharusnya orang Kristen hidup di tengah masyarakat yang masih banyak kejahatan, yang masih melakukan kehidupan duniawi. Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka adalah milik Allah yang sudah dikuduskan melalui karya Kristus, dan seharusnya mereka hidup mengarah kepada kehendak Allah, bukan kepada kehidupan duniawi. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tadi kita sudah mendapat tugas. Apa tugasnya adik-adik? Menjadi saksi Kristus di dunia ini selama kita hidup. Tugas itu sebetulnya merupakan suatu anugerah adik-adik yang harus kita terima dengan ungkapan syukur. Minggu yang lalu kita juga sudah membahas tentang mengucap syukur. Jadi kita harus mengucap syukur dalam setiap waktu adik-adik. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena dengan mengucap syukur kita bisa diberi kekuatan dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. Kita tidak mudah mengeluh kalau menemui tantangan dan rintangan. Dengan mengucap syukur, kita menemukan makna kehendak Allah yang terbaik bagi hidup kita. Jadi adik-adik, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau adik-adik merasa berat dalam menerima tugas ini, adik-adik harus mengingat firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 13 yang menyatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Adik-adik, percayalah firman Tuhan ini ya dan amin. Tuhan memberkati. Teman-teman semua, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari KMM nomor 24, Nama Yesus Berkumandang. Nama Yesus
Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita semua bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah yang sudah kami lakukan. Biarlah kiranya ibadah ini berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji-muji nama-Mu, dan biarlah semua yang kami dapat di sini boleh kami bawa pulang ke rumah untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Lindungi dan jagai kami Tuhan sehingga kami boleh terhindar dari mara bahaya ataupun segala sesuatu yang tidak kami inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Tuhan